30 menit pun berlalu. So Hyang Hyun, sang kepala keamanan kota Jinan yang telah dibangunkan dari pingsannya, dengan tulus berterima kasih kepada Chun Yun karena telah menyelamatkan nyawanya. Terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, wakil ketua grup Yongchun, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh para teroris ini kepada balai kota. Kejadian ini bukanlah salah dari balai kota Jinan. Siapa yang dapat mengira bahwa orang yang menjabat sebagai wakil wali kota selama 3 tahun ini ternyata sebenarnya adalah anggota dari sebuah organisasi yang tidak dikenal. Benar-benar kenyataan yang tak terduga. Namun dengan adanya kejadian seperti ini, malah membantu Chun Yun untuk mendapatkan apa yang dia mau. Wakil Ketua Yongchun, tentang persetujuan kontrak yang Anda inginkan, tentu saja kami akan mengabulkannya. Nyawanya telah terselamatkan berkat Chun Yun. Tidak mungkin mereka menolaknya. Selain itu, meskipun manajer Oh sudah mati, dia telah mengkonfirmasi bahwa Chun Yun adalah seorang pendekar murim di tingkat yang tinggi. Sepertinya kami harus merenovasi tempat ini. Tempat itu sangat berantakan sekali. Ada darah di mana-mana dan mayat-mayat para orang-orang departemen murim yang telah mati berserakan di mana-mana. So Hyang Hyun tidak mengerti apa yang terjadi selama dia pingsan. Tapi sangat disayangkan, mayat wakil wali kota dan para teroris itu telah menghilang. Mayat-mayat para teroris itu meleleh seperti tersiram asam sulfat. Tidak peduli seberapa hebat Chun Yun, dia tidak dapat mencegah tubuh mayat meleleh. Sepertinya tubuh mereka memang sudah disetting seperti itu. Jika mereka mati, mereka akan melebur dengan sendirinya. Untuk menghindari terjadinya barang bukti. Bagaimanapun, Anda tidak perlu khawatir, Wakil Ketua Yongchun. Dengan kedua mata saya sendiri, saya telah melihat apa yang mereka lakukan. Saya akan menjadi saksi bagi Anda. So Hyang Hyun bersedia untuk menjadi saksi bagi Chun Yun agar dia tidak dituduh sebagai penyebab semua ini. Tapi sayang sekali, kita tidak dapat mengetahui siapa dalang di balik orang-orang ini. Tapi ya sudahlah. Wakil Ketua, dokumen yang Anda inginkan nanti akan diurus oleh wali kota dan akan dikirim melalui email ke perusahaan Anda hari ini. Chun Yun mengangguk dan dengan itu mereka berpisah. Begitu Chun Yun keluar dari gedung stadion, Chun Yun berbicara kepada Bim Mak-heon. Aku ingin kau mengumpulkan data-data tentang semua organisasi yang dimulai dengan huruf M dan mereka harus terkait dengan teknologi. Baik Tuan. Sebelum tubuhnya melumer, satu-satunya huruf yang dilontarkan oleh wakil wali kota adalah huruf M. Ketika kedua tangannya terpotong, dia mencoba mengatakan sesuatu. Namun, tubuhnya mulai meleleh sebelum dia berhasil mengatakan itu. Organisasi mereka tampaknya sangat rahasia dan profesional karena mereka berusaha membunuh tanpa meninggalkan bukti. Tapi, mengapa aku yang ditargetkan oleh mereka? Chun Yun terlihat seperti sedang berpikir mengapa dia yang ditargetkan oleh mereka. Dan tidak lama kemudian, bibir Chun Yun menjadi senyuman. Sepertinya Chun Yun telah mengetahui jawabannya. Seingat dia, orang yang terancam akan keberadaannya hanyalah Chun Wo-kyung. Chun Yun yakin akan hal ini. Chun Wo-kyung lah dalang di balik semua ini. Anak pertama dari Lord Sekte Iblis saat ini. Sebenarnya, Chun Yun benar-benar merasa kecewa.
Dia berharap bahwa orang-orang yang memimpin Ordo Iblis Langit saat ini adalah orang-orang yang hebat dan berani melawan musuh mereka secara langsung. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa mereka bersembunyi di belakang orang lain dalam menyelesaikan masalahnya. Orang seperti dia ingin menjadi Lord. Bahkan dia meniru pedang Iblis Langit. Orang itu telah melewati batas yang seharusnya tidak pernah dia lakukan. Sambil berjalan memikirkan itu semua, akhirnya Chunhyun sampai di tempat parkir dan mereka semua menaiki mobil. Saat mereka menaiki mobil, tiba-tiba mereka mendengar suara sirine dari alarm radio mobil mereka. Ini adalah alarm kemunculan Gate. Bimakyeon kaget. Walaupun memang sudah diduga portal Gate akan muncul hari ini atau besok, tetapi ini adalah waktu yang tidak menguntungkan. Kontrak mereka dengan kota Jinan baru saja selesai dan belum mereka terima. Lalu Chunhyun menatap ke arah timur laut. Energi yang terpancar ini tampak berbeda. Chunhyun merasakan energi yang berbeda dari energi yang dia rasakan saat gerbang pertama muncul. Gelombang energi yang lebih kuat. Bahkan gelombang energi kali ini mengejutkan semua indera Chunhyun. Pada saat yang sama, suara alarm terus berbunyi dalam ruang pemantauan Biro Pertahanan Kota Jinan. Mayor Wei! Mayor Wei! Orang itu berteriak pada orang yang bernama Mayor Wei Hun. Ada apa? Apa yang terjadi? Apakah portal sudah muncul? Ini lebih cepat daripada yang kita duga. Lalu Mayor Wei Hun bertanya kepada orang yang memanggilnya itu sambil melihat ke arah monitor. Di mana portal dimensi kali ini muncul? Astaga, ini bahaya. Lalu letnan yang memeriksa lokasi munculnya Gate memberitahukan kepada Mayor Wei. Koordinatnya adalah 36 derajat 4429.0 lintang utara, 117 derajat 1151.9 bujur timur, tepat di depan barier ke-20 di sisi timur laut G13. Apa? Saat semua orang yang berada dalam ruangan mengetahui titik koordinat lokasi Gate muncul, semuanya menjadi panik. Alasan mereka panik adalah dugaan Gate seharusnya muncul di jarak 3 km jauhnya dari tembok pertahanan. Tapi ternyata Gate muncul di dekat mereka. Dan benar saja, tidak lama kemudian alarm gelombang mulai bergema di dekat mereka. Jika seperti ini, warga yang berada di dekat lokasi harus segera dievakuasi. Mayor yang kebingungan segera memberi perintah. Cepat, minta bantuan kepada Biro Pertahanan Kota Jinan. Beritahu Panglima tertinggi tentang hal ini dan minta para gatekeeper untuk segera bersiap. Siap, laksanakan. Untungnya portal dimensi ini muncul pada siang hari. Begitu banyak orang militer yang sedang bertugas. Beruntung, Garda Nasional ditempatkan di timur laut, bersiap terlebih dahulu. Namun, lokasi di mana portal itu muncul sangat dekat, sehingga ada kemungkinan tembok pertahanan akan runtuh. Jika itu terjadi, sudah dapat dipastikan akan ada banyak korban manusia berjatuhan. Cepat, hubungi Biro Keamanan Publik, Asosiasi Murim Kota Jinan, dan para gatekeeper. Kita hanya dapat berharap mereka akan sampai di sana tepat waktu. Ini benar-benar sangat berbahaya karena munculnya portal dimensi sangat dekat dengan kota. Selain itu,
Pihak Garda Nasional juga membutuhkan waktu untuk menyiapkan tank dan artileri mereka. Mayor Wei, coba lihat ini. Mayor Wei yang mendengar teriakan itu langsung menatap ke layar. Di dalam layar monitor itu terlihat sebuah entitas sedang bergerak dengan cepat dari dinding pertahanan G17. Seluruh tubuh monster itu dipenuhi dengan otot dan kulitnya berwarna biru dengan ketinggian sekitar 5 meter. Itu adalah jenis monster berkaki 2 dan berlengan 4. Menyaksikan monster itu, Mayor Wei seperti kehabisan kata-kata. Dia hanya terdiam, lalu dia bergumam. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana kami menghadapi makhluk itu? Astaga, Mayor, bukankah itu Siwara? Salah satu prajurit yang juga mengenali monster itu berteriak. Itu adalah Siwara, entitas monster berbahaya berlengan 4. Namanya diambil dari nama Dewa Siwa, dewa pemusnah umat Hindu. Namun alasan mereka terkejut bukan karena entitasnya, tapi karena kelas makhluk itu. Siwara adalah monster kelas A. Monster kelas A adalah monster yang memiliki kecerdasan dan tindakan mereka jauh lebih kejam daripada monster-monster di bawahnya. Selama ini, kota yang diserang oleh Siwara pasti akan hancur berantakan. Hanya ada 5 kota di seluruh dunia yang berhasil menahan serangan Siwara. Ini adalah berita yang terburuk. Walau mereka telah diberitahu bahwa monster yang akan muncul sekitar peringkat B atau bahkan lebih tinggi, tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa yang akan muncul adalah Siwara. Kota Jinan memiliki pertahanan yang lebih baik daripada kota lainnya, tetapi mereka masih merasa pesimis. Di layar monitor yang mereka tonton menampilkan gambar sebuah meriam ditembakkan ke arah Siwara. Saat ledakan terjadi, kamera bergetar. Karena portal dimensi muncul tepat di dekat tembok pertahanan, wajar bagi para pasukan pertahanan di sana untuk merespons dengan cepat. Sepertinya itu sudah dimulai. Letnan Cha Sion Kyung berkata dengan nada serius. Ini adalah situasi yang berbahaya karena portal gate sudah muncul, tetapi para pendekar murim atau gatekeeper belum tiba di sana. Selain itu, ada masalah besar lainnya. Pada saat itu, sekitar 5 layar kamera yang dipasang di dekat dinding pertahanan menjadi gelap padam seketika secara bersamaan. Mereka melihat ke kamera penghalang G17 yang ada di layar utama. Di sana terlihat makhluk lebih besar dari Siwara. Makhluk itu memiliki 6 tangan. Keluar dari portal dimensi dengan kepulan asap. Astaga, sepertinya kota kita akan benar-benar hancur. Sementara itu, di sebuah jalan layang yang tidak jauh dari timur laut kota Jinan, terlihat banyak mobil yang meninggalkan kota Jinan karena peringatan kemunculan portal dimensi. Biasanya, jika ada peringatan gate seperti ini, orang-orang hanya akan dievakuasi di sebuah tempat yang aman. Tetapi kali ini, seluruh warga diberi peringatan untuk segera pindah ke area barat daya dengan cepat. Terdengar suara klakson dari mereka bersaut-sautan. Mereka ingin segera meninggalkan tempat ini. Oleh karena kemacetan di jalan raya seperti ini, pihak Biro Keamanan Publik
sulit untuk menuju ke lokasi. Jangkrik, minggir, minggir. Tim keamanan publik tidak sabar dengan kemacetan ini. Gimana caranya kami minggir? Coba lihat, mau dipindahkan kemana mobil kami? Kemacetan yang terjadi memang sangat padat, sehingga tidak mampu untuk menggerakkan mobil sedikit pun. Selain itu, ada beberapa orang yang sangat panik, sehingga menabrak mobil lainnya dan semakin memperburuk keadaan. Jika macet terus seperti ini, mungkin kita akan mati di sini. Mengapa parah sekali macetnya? Apa saja yang dilakukan polisi lalu lintas sih? Terlihat banyak warga yang akhirnya berlarian karena tidak sabar menunggu di mobil. Kendaraan datang dari arah yang berlawanan dan semua orang panik. Dan tidak lama kemudian datanglah sebuah bus. Orang-orang yang mengenali bus itu berteriak dan bersorak. Itu gatekeeper. Syukurlah gatekeeper sudah datang. Mungkin nyawa kita tidak akan melayang di sini. Bus itu membawa para gatekeeper. Selain itu, ada juga beberapa SUV memiliki tanda asosiasi Murim di atasnya. Muncul setelah bus itu. Mereka adalah para gatekeeper dan pendekar Murim yang sedang menuju tembok pertahanan setelah menerima panggilan darurat. Mereka dapat bergerak lancar karena mereka memiliki jalur pribadi demi keamanan dan kendaraan mereka mampu bergerak sangat cepat. Di dalam kursi pengemudi SUV yang berwarna hitam terlihat seorang pria paruh baya botak dengan janggut memegang kemudi dengan satu tangan dan telepon di tangan lainnya. Dia bertanya kepada orang dalam telepon itu. Apa maksudnya? Apakah yang kau katakan semua itu benar? Lalu orang dalam panggilan telepon itu menjawab. Maksudnya aku mengatakan itu bahwa agar kau tahu bahwa situasi kita sekarang sedang tidak bagus. Tapi bagaimana mungkin tim 1 dan 2 dikalahkan seperti itu? Bukankah mereka melakukan tugas itu untuk mendapatkan inti core makhluk tingkat C? Sebenarnya saat ini dia sedang gugup karena dia harus menghadapi entitas tingkat A yang datang. Untuk dapat mengalahkan pemimpin monster tingkat A, mereka semua harus bekerja sama. Tapi dia sekarang hanya tinggal satu tim. 2 tim lainnya telah dihabisi oleh Jun Ye-won. Ya, dia adalah kelompok teroris lainnya. Sepertinya informasi yang kami terima dari klien itu salah. Kita harus menyelesaikan masalah ini nanti. Tapi yang penting, misi kali ini harus dilakukan oleh tim 3 saja. Apa kau bilang? Melanjutkan misi ini hanya dengan tim 3 saja? Nggak ngotak. Bagaimana tim 3 dapat menangani monster peringkat A dan bosnya? Bos monster peringkat A kelas Alpha. Tapi jika dia tidak melakukan tugas ini, maka ini akan memberi kesempatan para gatekeeper dan asosiasi Murim untuk mendapatkan inti core peringkat Alpha. Iya, aku tahu kau dalam kesulitan. Karena 2 tim dari 3 tim yang kami miliki telah hancur. Jadi harap kau memakluminya. Mendengar itu, untuk sesaat dia marah dan memutuskan untuk tidak menanggapinya. Dia menyadari fakta bahwa dia akan mundur dari organisasi ini kapan saja. Saat dia tidak mengatakan apa-apa, lalu suara di balik telepon itu mengatakan sesuatu lagi. Ganong, bukankah anggota tim Anda juga belajar seni bela diri? Jadi mungkin Anda dan tim Anda dapat bekerja dengan orang-orang Murim dan mencoba mencari kesempatan. Mencari kesempatan? Maksudmu kami menyusup, membaur dengan orang-orang Murim itu? Iya, kurang lebih begitu. Setelah kami menyelesaikan misi ini dan mengirim yang baru ke kota Jinan, jadi
Untuk saat ini, ikutlah dengan mereka. Lagi pula, tujuan kita juga sama. Mendengar kata-katanya itu, Gan Ong bertanya lagi. Tujuan sama? Oh, jadi yang kau bicarakan ini adalah inti dari monster peringkat alfa tersebut. Iya, bekerja samalah dengan mereka saat mengalahkan bos monster peringkat alfa itu. Tapi ketika asosiasi Murim telah mendapatkan intinya, rebut itu, mereka akan diinvestasikan dalam menghadapinya. Dan ketika mereka menghadapi alfa secara langsung, pertahankan kekuatannya. Tapi kau harus tetap waspada. Saat teroris tim 3 ini sedang mengatur rencana, sebuah ledakan terjadi di pinggir jalan. Gan Ong panik. Dia punya waktu 15 menit lagi untuk mencapai tembok pertahanan di timur laut. Tapi mengapa ada ledakan di sini? Ledakan itu tampaknya karena tabrakan kendaraan. Lari, cepat selamatkan dirimu, lari. Di jalan raya yang dilaluinya saat ini, yang dipenuhi dengan asap karena ledakan kendaraan, orang-orang berlarian. Selain itu, bus milik gatekeeper melaju di depannya, dan semua kendaraan di belakangnya berhenti. Gan Ong, ada apa? Mengapa kau diam saja? Ada apa? Gan Ong masih tetap terdiam, tidak menjawab. Matanya masih bergetar saat dia melihat makhluk yang muncul di balik kepulan asap. Siwara. Gan Ong terkejut tentang monster yang harus dia hadapi. Makhluk berkulit biru berlengan 4. Siwara sepanjang 4 meter menginjak dan mendorong sebuah mobil ke samping, kemudian mulai membantai orang secara acak. Ini nggak mungkin. Apakah tembok pertahanan kita sudah dijebol? Baru selang 20 menit sejak peringatan, kemunculan portal dimensi muncul dan hal yang terburuk telah terjadi. Selain itu, di jalanan ada ratusan siwara melompat dari sana sini. Jika dibiarkan begitu saja, warga kota akan habis terbantai. Para pendekar Murim dan gatekeeper turun dari kendaraan mereka dan mencoba menyerang. Namun, tiba-tiba ada sesuatu yang datang terbang dari arah barat daya. Mata para warga, pendekar Murim, dan para gatekeeper menoleh ke arah sana. Sesuatu datang dengan kecepatan luar biasa dan berhenti tepat di depan Siwara yang sedang mengamuk. Apa itu? Apakah itu seseorang? Saat sesuatu itu berdiri, mereka dapat melihat bahwa itu adalah seorang manusia. Seorang lelaki memakai jas hitam. Lalu salah seorang pendekar Murim yang berada di sana berteriak, "Dia adalah Space Hover." Ya, Space Hover. Mereka menduganya seperti itu karena satu-satunya cara agar seseorang dapat terbang adalah karena dia adalah seorang Space Hover. Wajar bagi para pendekar untuk terkejut karena itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang dengan tingkat kekuatan Divine Master. Gan Ong, katakan apa yang terjadi di sana? Gan Ong lalu mengeluarkan teleskop dari kotak penyimpanan mobil dan kemudian melihat ke arah orang yang baru datang itu. Gan Ong melihat seorang pemuda dengan wajah tampan dan tatapan yang tajam. Dia adalah orang itu. Orang itu? Siapa maksudmu? Target peringkat S yang membantai tim 1 dan tim 2 kita. Ya, itu adalah Jun Ye-won.
sekitar 30 menit yang lalu. Junhyun berada di balai kota Jinan dan sekarang dia sedang berada di timur laut. Tapi kejutan tidak berakhir hanya sampai di sana. Terlihat di sana Junhyun mengulurkan tangannya ke langit. Lalu tidak lama kemudian 1000 pedang es muncul di langit. Apa itu? Apa itu? Bukan hanya Ganong, tetapi para pendekar murim dan gatekeeper yang berlari ke arah Siwara melihatnya dengan ekspresi terkejut. 1000 pedang es berubah menjadi berwarna biru. Pedang es itu dilapisi Ki. Tidak ada seniman bela diri yang tidak mengetahuinya. Karena merasakan ada sesuatu yang tidak biasa, Siwara menatap ke langit dengan bingung juga. Ratusan Siwara telah dibidik dengan tanda merah di mata Junhyun yang sedang membuka augmented reality. Target telah terbidik. Target telah terbidik. Target telah terbidik. Saat semua Siwara itu telah terbidik, Junhyun mengepalkan tinjunya. Mengaktifkan Sky Flash. Seluruh tatapan mata orang yang berada di sana menyaksikan sebuah kejadian yang mengerikan. Ribuan pedang es berlapis Ki membombardir Siwara seperti hujan meteor.